Oke, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai kelas kita. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai kelas kami. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hari Sabat. Kita tahu bahwa hari Sabat adalah lembaga atau organisasi institusi yang pertama-tama dibuat di Taman Eden ketika dunia, bumi dan isinya diciptakan. Dan banyak yang beranggapan bahwa hari Sabat itu sudah dihilangkan, sudah dipalangkan karena Yesus sudah mati dan naik ke surga. Dan juga banyak yang beranggapan bahwa hukum Taurat sudah dipalangkan, sudah tidak boleh dilakukan lagi, sudah tidak perlu dilakukan, sudah digenapi, sudah dilunaskan oleh kematian dan penebusan Yesus. Dan saya mau bilang di sini bahwa pernyataan itu adalah salah semuanya. Hukum Taurat masih berlaku sampai sekarang karena dalam Matius 5 ayat 17 bahwa Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17, melainkan untuk menggenapinya. Artinya adalah untuk melengkapinya dan memperlengkapinya, maksudnya dengan cara menuruti hukum Taurat dengan seutuhnya. Yesus telah menuruti hukum Taurat secara sempurna, dan oleh karena itu kita harus mengikuti teladan Yesus dalam menuruti kehendak Allah secara sempurna juga, melalui pertolongan Roh Kudus tentunya. Apakah hari Sabat masih berlaku setelah kenaikan Yesus? Oleh karena itu judulnya adalah pelajaran kita pada hari ini, pengudusan hari Sabat setelah kenaikan Yesus ke surga. Pertanyaannya adalah, setelah Yesus naik ke surga, apakah murid-muridnya atau rasul-rasulnya masih memelihara hari Sabat? Atau sudah tidak setelah kenaikan Yesus ke surga? Kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang pertama. Dia mati pada hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu, dia mati selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu Yesus tinggal di bumi 40 hari. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Dan apakah murid-muridnya, umat-umat Kristen yang percaya pada zaman itu, setelah kenaikan Yesus masih menguduskan hari Sabat? Jawabannya masih. Para rasul masih menguduskan hari Sabat. Kisah Rasul 13 ayat 14. Pada Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Rasul-rasul masih menguduskan hari Sabat dan tetap menguduskan hari Sabat karena itu adalah perintah Tuhan. Bahkan menguduskan hari Sabat setelah kenaikan Yesus yang ke surga. Nah, lalu rasul itu mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi rasul-rasul diminta oleh jemaat untuk membawakan satu pelajaran rohani pada hari-hari Sabat yang berikutnya. Hari Sabat masih disebutkan dan masih dilakukan, disucikan dan dirayakan oleh umat-umat Kristen pada zaman dulu, setelah Yesus naik ke surga. Ayat selanjutnya, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Masih, umat-umat Kristen masih setia masuk ke dalam gereja, masuk ke rumah ibadah untuk menguruskan hari Sabat dan memuji, menyembah nama Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Nah, Paulus menguduskan hari Sabat. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Jadi waktu itu Rasul Paulus pergi ke satu tempat, dia mencari gereja, dia mencari tempat ibadah, sinagog namanya, di mana untuk menguduskan hari Sabat. Dia pergi dan akhirnya menemukan satu tempat sembahyang. Nah, dan setiap Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat, dia berkhotbah dan meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi Paulus pun masih menguduskan hari Sabat. Jadi garis besarnya adalah
Hari Sabat tidaklah diabaikan dan dilupakan oleh umat-umat Tuhan setelah kenaikan Yesus ke surga. Itu yang pertama. Tidak dilupakan, tidak diabaikan. Yang kedua, para rasul tetap menguruskan Sabat hari ke-7. Yang ketiga, Alkitab tetap menjunjung dan mengajarkan Sabat hari ke-7 untuk disucikan oleh umat Kristen zaman ini. Kita sudah mengerti dengan jelas bahwa para rasul, umat-umat Kristen di zaman dahulu, sampai zaman sekarang pun, masih menguruskan hari Sabat. Contohnya Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Apakah di surga kita masih akan memelihara hari Sabat? Apakah ketika sudah di surga nanti kita akan memelihara hari Sabat? Jawabannya masih. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan kita di surga, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di surga nanti, bulan berganti bulan, Alkitab bilang, Sabat berganti Sabat, masih ada Sabat di sana. Dan umat Tuhan akan menyembah Tuhan pada hari Sabat, sampai di surga nanti. Kesimpulannya adalah, hari Sabat telah diciptakan dan dikuduskan dan dirayakan oleh Allah sejak dunia telah diciptakan, dari zaman Taman Eden. Dan hari Sabat akan tetap dikuduskan sampai di kerajaan surga selama-lamanya. Kita harus menguruskan Sabat, karena ini adalah perintah Tuhan, terutama dalam 10 hukum. Hukum keempat dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita harus menguduskan hari Sabat, karena itulah kehendak Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita menuruti Tuhan. Karena Tuhan menginginkannya. Karena Tuhan telah menebus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.